Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjuangkan din ini dari jurang kegelapan, dari jurang kejahiliaan, dari manusia menyembah patung, ada yang manusia menyembah matahari, bahkan ada sampai manusia itu menyembah makanannya sendiri, rotinya disembah. Tahu siapa itu? Ayo, siapa sahabat Nabi yang dulu sebelum Nabi diutus itu pernah menyembah makanannya sendiri, roti? Ada yang tahu? Itu bukan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah menyembah makanannya sendiri. Ya, sampai kepada ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang rasul, seorang nabi, maka banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelum saya memulai materi pada malam hari ini, saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk memanfaatkan kolom komentar ataupun bisa on mic ketika ada pertanyaan dari saya supaya penjelasan saya tidak monoton. Saya terus yang berbicara, saya terus yang ngomong, ya bosan. Tapi nanti ketika saya memberikan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau on mic bisa. Ya, adapun untuk sesi tanya jawab nanti ada di akhir. Ya, itu teman-teman. Kemudian yang kedua, saya berharap teman-teman semua bukan hanya mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan, tapi teman-teman bisa menulis. Ya, setiap poin penting dari materi yang saya sampaikan. Karena kenapa teman-teman? Para ulama itu mengatakan ilmu itu harus diikat. Ya, diikat dengan apa? Diikat dengan catatan. Karena kalau kita hanya mengandalkan ingatan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan otak kita, itu gak akan bisa menjamin kita akan ingat terus. Ya, besok kita akan ingat lagi, enggak akan bisa menjamin. Ya, jangankan besok, 1 jam ke depan, ya 30 menit ke depan, kita nggak akan bisa menjamin ya apa yang disampaikan saat ini bisa kita ingat lagi. Makanya para ulama menyarankan setiap ilmu yang kalian dapatkan harus diikat dengan apa? Diikat dengan catatan, dengan tulisan. Itu. Jadi ya, saya menghimbau buat rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya untuk menulis setiap poin penting. Gak semua kata-kata saya ditulis, enggak, tapi poin pentingnya saja. Insyaallah. Oke, sebelumnya saya tanya, teman-teman di sini rata-rata umur berapa? Ya, ada yang SMP kah, atau ada yang SMA, atau bahkan ada yang kuliah, atau ada yang usianya 30 ke atas? 17 tahun, oke. Wah, ada yang 23 tahun, 25 tahun, Masya Allah. 19 tahun. Ini rata-rata ahwat ya? Iya, ini rata-rata ahwat ya. Rosyid Demak. Oke. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oke. Kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini agar nggak terlalu malam. Baik, teman-teman. Ya, sesuai tema kita pada malam hari ini yaitu rajin sholat, rajin ibadah, tapi
maksiat pun jalan. Ya, mungkin teman-teman sering melihat atau saudara teman-teman atau temennya temen ya, yang dia rajin sholat, ya, rajin ibadah, rajin sedekah, tapi di samping itu dia juga rajin maksiat, ya, dia pacaran, ya, dia suka bohong, kemudian apalagi dia suka gibahin temen, ya kan banyak seperti itu, apalagi di zaman sekarang, ya, banyak orang yang lancar sholatnya, ibadahnya lancar, sedekahnya lancar, tapi tetap maksiat, ya. Fenomena seperti ini sering, teman-teman, sering terjadi di zaman sekarang ini, ya. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu nggak apa penyebabnya? Ayo, coba tulis di kolom komentar. Tahu nggak apa penyebabnya sehingga orang banyak seperti itu, terutama di zaman sekarang? Ya, banyak yang seperti itu. Ya. Kita ngelihat dia sering datang ke masjid, ya. Konten-kontennya sering dia sedekah, ya, atau mungkin dia senang memberi sedekah ke orang-orang, ke fakir miskin, tapi di samping itu dia maksiat, ya, dia masih pacaran, dia masih sering banget, ya. Maka teman-teman, ya, istidraj masuk tapi kurang pas, ya. Kalau istidraj itu dia orang, ya, yang dibiarkan oleh Allah, artinya dia terus melakukan kemaksiatan, ya, dia nggak pernah mengingat Allah, dia nggak pernah sholat, ya, tapi dibiarkan sama Allah. Allah nggak ngasih keteguran kepada dia, ya, dia maksiat tapi nggak ditegur sama Allah, dia nggak ibadah tapi nggak ditegur sama Allah. Nah, itu yang dinamakan istidraj. Tapi ini enggak, dia rajin ibadah, ya, dia rajin sholat, rajin sedekah, ya, tapi di samping itu dia juga rajin maksiat, ya, gibahin teman, bohong, ya. Nah, ini teman-teman, dari sekian banyak penyebab, satu yang saya tekankan di malam ini, salah satu penyebabnya yaitu, ini bisa teman-teman catat, dia tidak benar-benar memahami syarat dan rukun ibadah. Ya, orang yang maksiatnya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi maksiatnya jalan, salah satu penyebab utamanya adalah dia tidak benar-benar memahami apa itu syarat dan rukun ibadah. Catat teman-teman. Ayo. Ya, itu jadi mereka sholat, ya, mereka ibadah, tapi mereka ibadah hanya sekedar meninggalkan kewajiban, ya, hanya sebagai formalitas, ya, hanya sebagai gerakan ibadah saja, gerakan sholat, takbiratul ihram, kemudian sujud, ruku, ya, dia ibadah hanya sekedar itu aja, sholat hanya sekedar gerakan itu aja, tapi dia nggak benar-benar memahami esensi dari ibadah tersebut, ya, dia nggak benar-benar memahami apa sih sholat itu, tujuannya apa sih, ya, ibadah itu tujuannya apa sih, sedekah itu tujuannya apa sih. Nah, tuh, ya, tuh. Jadi dia mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat hanya sebagai penggugur kewajiban dia saja, ya. Sampai sini paham teman-teman? Ya, itu. Maka dari itu teman-teman, perlu, ya, sangat perlu kita tahu, ya, apa aja sih syarat dan rukun sholat, karena banyak dari kita tidak, karena dia nggak tahu syarat dan rukun sholat, akhirnya sholatnya hanya asal-asalan, ya, hanya sebagai penggugur dosa di dia, ya. Jadi teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo malam ini kita sedikit membahas mengenai syarat dan rukun sholat.
Bentar ya. Oke, teman-teman. Kenapa kita harus tahu ya? Kita harus benar-benar memahami ini karena teman-teman, kalau kita tidak benar-benar memahami syarat dan rukun ibadah, seperti tadi di awal saya sampaikan, ya, dia rajin ibadah, rajin sholat, tapi dia tetap melakukan maksiat karena dia ketika ibadah gak benar-benar niat karena Allah, gak benar-benar mendapatkan kenikmatan ibadah itu, esensi dari ibadah itu, teman-teman. Jadi ayo kita sedikit belajar tentang syarat dan rukun sholat. Kalau kita sudah benar-benar paham, maka insya Allah kalau kita terapkan, kita rajin ibadah, kita skip maksiatnya, kita nggak akan lagi maksiat, ya. Oke, teman-teman, yang pertama kita bahas adalah syarat ibadah. Ya, ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar, apa sih syarat ibadah? Ada berapa sih syarat ibadah? Ada teman-teman tahu? Coba, ini pelajaran anak SD. Ya, tapi tadi teman-teman di sini ada yang umur 25, ada yang umur 17, ada ya 17 itu udah lulus SMA ya, kalau nggak salah. Ya, atau ada yang masih kelas 3 SMA, ya. Ayo, ada. Clue-nya ada dua, syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar. Saya baca. Nggak apa-apa salah. Kita malam ini sama-sama belajar, ya. Jangan takut salah. Kalau salah nanti dibenerin. Ya. Syarat yang pertama ikhlas. Itu siapa itu? Kiara Azura. Ya, benar. Syarat yang pertama ikhlas. Jadi ketika kita ingin beribadah kepada Allah, contohnya ingin sholat, ya, itu kita lakukan benar-benar karena ikhlas kepada Allah, ya, bukan karena keterpaksaan, ya, karena disuruh orang tua, karena disuruh ustadz, ya, karena kewajiban di sekolah harus sholat, ya, bukan karena itu, ya, tapi kita ketika melakukan ibadah, ketika kita melakukan sholat, itu semata-mata ikhlas dari hati kita, semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, teman-teman, ya. Dan ini menjadi catatan yang sangat penting, teman-teman, ya. Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku, nggak ada yang lain, ya, beribadah kepadaku. Biarlah jin di dimensinya yang lain, kita nggak usah ngurusin jin, kita urusin diri kita sebagai seorang insan, seorang manusia. Kewajiban pertama kita, kewajiban utama kita, ya, tujuan kita hidup di dunia ini, ya, tujuan kita dilahirkan di dunia ini ibadah, teman-teman. Maka kita kembalikan kepada diri kita, ya. Jangan sampai ketika kita ingin beribadah kepada Allah, ya, ketika sudah terdengar azan, jangan lagi malas-malasan, karena tujuan kita hidup di dunia itu sholat, ya. Urusan dunia, belajar, ya, kerja, kita tinggalkan dulu sebentar, ya. Kita tinggalkan sebentar. Kita utamakan yang menjadi tujuan utama kita hidup di dunia ini, ibadah, teman-teman, sholat, ya, itu yang lebih penting. Jangan sampai kita terpaksa, ya, jangan sampai kita terpaksa, ya. Itu harus benar-benar ikhlas dari hati kita, ya. Sampai sini paham, teman-teman? Ya, jadi rukun syarat ibadah yang pertama adalah apa tadi? Ikhlas. Syarat dan rukun yang pertama, syarat
Ibadah yang pertama adalah ikhlas. Itu teman-teman yang pertama udah dicatat? Itu. Jadi misalnya nih kita ibadah tapi pengen dilihat orang lain, ya jangan sholat lah, sholat udah sering. Mungkin kita ingin sedekah, sedekah salah satu ibadah, ya kita ingin sedekah ke orang lain, tapi niat kita supaya pengen viral, ya kita ngasih nasi berkah, Jumat berkah, tapi sambil dikontenin, tolong videoin saya pas lagi ngasih sama orang, ya dengan niat supaya nanti ketika dipost, ya ketika dipost di mana, di sosmed, di Instagram, di TikTok, ya atau FB Pro, ya yang sekarang ibu-ibu sekarang FB Pro, ya ketika diposting nanti ada yang bilang, Masya Allah dia dermawan banget, Masya Allah dia sangat baik banget, ya maka ini bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena dia pengen viral, ya yang ada bukannya dapat pahala tapi dapat dosa apa, ria, ya dosa ria, ya jangan sampai. Tapi apakah boleh ketika kita ingin mengasih makanan atau bersedekah sambil di video, sambil di foto, apakah boleh apa enggak? Ada yang bisa jawab? Coba di kolom komentar. Ya, ada enggak yang bisa jawab? Ya, kita mau sedekah, ya, tapi di foto, di video, ya, boleh enggak? Kira-kira boleh enggak? Ya, boleh enggak kita sambil di videoin? Ketika kita ngasih sedekah, ngisi kotak amal di masjid, boleh enggak? Ya, kita nggak usah bicara dulu masalah niat, ya. Nah, itu ada yang jawab, Masya Allah jawabannya. Boleh jika tujuannya untuk mengajak kepada kebaikan, ya, tidak atau tak bertujuan untuk ria. Masya Allah, ini benar banget. Ya. Boleh kalau tujuannya ketika kita foto mendokumentasikan untuk melaporkan kepada donatur. Biasanya kalau orang Jumat berkah itu mereka minta kepada donatur, ya, atau open donasi buat pembagian Jumat berkah. Nah, biar orang-orang itu percaya kalau mereka benar-benar disumbangkan, maka perlu adanya dokumentasi. Nah, ini diperbolehkan, ya. Ada keperluan di situ yang benar, maka ini diperbolehkan. Tapi kembali lagi, kalau tujuannya pengen viral, ya pengen ria, maka itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi kembali lagi tadi, ketika kita ingin beribadah, entah itu sholat, sedekah, ya ataupun sebagainya, maka harus benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Jadi syarat rukun yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Itu insya Allah kalau diri kita udah ikhlas, ya kita ingin ibadah itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan menjadi bersih. Kalau hatinya kita udah bersih, insya Allah kita akan terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Kita nggak akan maksiat lagi. Masya Allah banget teman-teman. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua apa? Tadi udah ada yang jawab. Kak Restuyani. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa Arabnya ittiba'ur Rasul. Kita mengerjakan suatu ibadah, kita mengerjakan suatu amalan, itu ikhlas lillahi ta'ala, itu sesuai tuntunan dari Rasulullah, ya. Misalnya kita sholat sesuai tuntunan dari Rasulullah, sesuai dengan apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, ya. Kan kata Rasulullah seperti ini, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka ketika kita ingin mengerjakan sholat, ya udah,
kerjakan sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita melihat Rasulullah sholat? Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang bagaimana cara Rasulullah sholat dan dirangkum di sebuah buku. Ya, banyak buku-buku fikih. Ya, terlepas dari berbagai macam perbedaan, ya, mulai dari mazhab Hambali, Hanafi, dan 4 mazhab itu kita mau ikut yang mana, ya. Yang penting ada dalilnya, kita kerjakan sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Tuh, ini syarat ibadah yang kedua, ya, ittiba'ur rasul, ya, sholat atau melakukan ibadah sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Nggak bisa kita membuat-buat amalan, ya, atau membuat-buat gerakan sholat baru. Nggak bisa, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus sesuai tuntunan dari Rasulullah tadi. Ya. Misal, sholat kita modifikasi. Sholat sambil joget. Nah ini, apakah ada tuntunan dari Rasulullah? Kan nggak ada. Berarti nggak masuk syarat ibadah atau syarat sholat. Atau sholat sambil dengerin musik. Apakah ada tuntunan dari Rasulullah? Gak ada, maka jangan sampai kita sholat sambil mendengarkan musik. Sholat sambil ngobrol, gak ada tuntunan dari Rasulullah, maka jangan sampai kita ikuti. Ya, banyak fenomena di zaman sekarang, dia udah remaja, udah mau balik, ya, tapi sholatnya masih main-main, sholatnya masih lihat kanan, lihat kiri, ya. Banyak gerakan sholatnya, gerakan-gerakan tambahan, atau sholat bahkan sampai ada yang sholat main, ketawa-ketawa, itu nauzubillah. Ya. Jangan sampai sholat seperti itu nggak ada tuntunannya dari Rasulullah nggak pernah melakukan, ya, kecuali ketika kita sedang sholat kemudian ada bahaya. Ada ular misalnya, nggak apa-apa, kita batalin dulu sholat kita bunuh ularnya, kita buang ularnya, kemudian kita lanjutkan sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i, ya, nggak ada yang mendesak, maka kita tetap khusyuk sholat. Nah, kalau kita sholatnya udah khusyuk, ibadahnya udah khusyuk, ya, sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW, ya, kemudian ikhlas dari hati, ya, lillahi ta'ala, maka insya Allah, ya, insya Allah kita akan terhindar dari segala perbuatan maksiat. Hati kita akan menjadi bersih. Ya, sampai sini paham teman-teman? Kemudian kita lanjut. Ya, jadi itu tadi 2 syarat ibadah. Nggak usah banyak-banyak. Syarat ibadah cuma 2. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Ittiba'ur rasul. Sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu teman-teman dicatat. Kemudian kita lanjut. Kalau tadi syarat ibadah, kita lanjut, ya, kita lanjut sekarang rukun ibadah. Nah, ada yang tahu rukun ibadah ada berapa? Ya, tulis di kolom komentar. Coba tulis di kolom komentar rukun ibadah itu ada berapa sih dan apa aja sih? Karena banyak yang masih belum tahu, ya. Dia rajin sholat tapi ketika ditanya apa sih rukun ibadah, ya, apa sih syarat ibadah, dia nggak tahu, ya. Maka ini sangat penting teman-teman. Ini adalah sebuah pelajaran paling dasar dalam Islam. Kalau sampai di umur kita yang sekarang, di umur 25, di umur 17 tuh nggak tahu, nauzubillah. Ya, ini pelajaran anak SD. Saya ngajar di SD. Ini pelajaran di kelas 5. Kelas 5 apa kelas 6? Tuh. Pelajaran fikih. Ada yang tahu? Oke, biar cepat. Yang pertama, rukun ibadah yang pertama adalah kita hadirkan dalam diri kita mahabbah. Apa itu mahabbah? Rasa cinta. Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan
suatu ibadah. Ya. Jangan sampai kita hanya sekedar melakukan ibadah itu karena takut masuk neraka, jangan sampai. Ya. Tapi ya nggak apa-apa seperti itu, tapi harus kita hadirkan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hadirkan dalam diri kita itu mahabbah, cinta kepada Allah. Sehingga ketika kita sudah menghadirkan rasa mahabbah pada diri kita ketika kita beribadah, insya Allah sholat kita, ibadah kita nggak akan dipaksa-paksa lagi. Ya. Ya. Sholat kita nggak akan nanti dimarah-marahin lagi baru mau sholat. Kalau sudah ada rasa mahabbah, rasa cinta dalam diri kita. Ya, saya kasih contoh gini teman-teman. Kalian, ini sebagian besar akhwat ya. Kalian, ya, akhwat itu ngefans sama rata-rata ya, nggak semua tapi kebanyakan tuh ngefans sama opa-opa Korea misalnya ya. Ini sebagai permisalan ya teman-teman, sebagai permisalan. Saya nggak berbicara masalah apa sih hukumnya ngefans sama opa-opa Korea, suka sama opa Korea, itu udah, itu lain pembahasan. Ini hanya sebagai contoh orang kalau udah ngefans sama opa-opa Korea, entah itu K-pop, entah itu K-drama ya, itu tanpa disuruh dia pasti udah hafal lagu-lagunya. Tanpa disuruh dia udah tahu detail biodata idolanya. Misalnya nih, ya, dia tahu ya BTS lagunya apa aja, boyband BTS di dalamnya siapa aja, ya, NCT boybandnya siapa aja, ya. Kemudian yang baru-baru ini apa, Anypen dia tahu boybandnya siapa aja sampai ngefans, lagu-lagunya dihafal. Atau yang K-drama dia tahu Ci Changwook main di drakor apa aja, ya. Itu satu banyak teman-teman. Itu orang kalau udah ngefans, dia terpaksa nggak belajar, dia terpaksa nggak ngafalin lagu-lagunya, dia terpaksa nggak ngafalin dance-nya, enggak kan? Dengan senang hati, dengan rasa cinta, dengan rasa bangga dia melakukan itu, ya. Karena ada rasa cinta dalam diri dia, ya, sama idola-idola dia. Makanya tanpa disuruh, dengan senang hati dihafalkan, dengan senang hati dilakukan. Begitu juga teman-teman. Ketika kita mengatakan kita cinta sama Allah, ya, kita cinta sama Rasulullah, maka tanpa ada keterpaksaan, ya, sudah waktunya azan, ya udah bergegas kita ke masjid, ya, bergegas kita melakukan sholat di rumah bagi yang perempuan, bagi yang akhwat. Nggak ada lagi rasa keterpaksaan, lagi seru-serunya malah azan. Nggak ada lagi seperti itu kalau dia benar-benar cinta. Ya. Orang kalau sudah cinta sama seseorang itu biodatanya seluk-beluknya ditahu. Ya, kalian kalau cinta sama lawan jenis, sama cowok kalian, ya, cowok kalian sama cewek kalian bagi yang laki-laki, ya, kalian tahu, ya, kesukaan dia apa, hobi dia apa, kalian tahu, ya. Tapi coba ketika saya tanya, ya, kalian cinta nggak sama Nabi Muhammad? 100% pasti kalian jawab, kalian pasti cinta sama Nabi Muhammad, sama Rasulullah. Tapi kalau saya tanya lagi, ya, kalau benar-benar kalian cinta sama Rasulullah, ya, di umur berapa Rasulullah wafat? Di umur berapa Rasulullah menerima wahyu? Ya, siapa ibunya Rasulullah namanya? Ya, siapa ayahnya Rasulullah namanya? Ya, pamannya Rasulullah siapa sih namanya? Masih mikir apa ya? Mana katanya cinta sama Rasulullah, katanya cinta sama Nabi Muhammad, tapi ketika ditanya itu semua nggak tahu. Berarti cinta kalian nggak tulus. Ini teman-teman. Jadi ini menjadi reminder buat kita semua, ya, bukan cuma ke kalian,
tapi ke saya pribadi, ya, ke saya pribadi, saya juga masih banyak salahnya, ya, saya juga masih sering melalaikan ibadah. Tapi ayo malam ini, ya, malam ini kita bareng-bareng, ya, kita bareng-bareng, ya, menjaga ibadah kita, ya, bareng-bareng menuju kepada kebaikan, ya. Jangan hanya ngestak di situ terus, ya. Hadirkan perubahan pada diri kita, ya. Mau sampai kapan kalian kayak gini-gini aja, ya? Mau sampai kapan, ya? Mau sampai kapan kayak gitu terus, ya? Hadirkan perubahan pada diri kita. Tadi ada yang komen apa ya? Sebenarnya cinta Ustaz, tapi kalau ditanya secara cepat, seketika otaknya langsung nge-lag. Ya, berarti belum itu mah. Iya tahu, tapi masih nge-lag. Orang kalau benar-benar cinta, ya, walaupun spontan ditanya, spontan juga dia ngejawab. Ya. Kalau benar-benar udah paham ya, tuh, udah tahu. Itu teman-teman, ya. Ya. Apalagi? Contohnya kayaknya udah banyak, udah cukup. Udah cukup untuk memahamkan kalian bahwasanya cinta kepada Allah itu sangat penting ketika kalian beribadah. Ya. Supaya apa? Nggak ada lagi keterpaksaan ketika sudah waktu azan kalian malas-malasan sholat. Itu ya, penting itu teman-teman. Kemudian kita lanjut yang kedua, ini udah ada yang tulis di kolom komentar. Yang pertama mahabbah, cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga roja. Ya, tulisannya raja. Ini bacaannya dalam bahasa Arab roja. Roja itu artinya apa? Penuh harap, atau ketika kita ingin melaksanakan ibadah, maka kita berharap bahwasanya ketika kita melakukan ibadah ini kita akan mendapatkan ganjaran, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan surgatul firdaus. Ya, itu teman-teman. Jadi yang pertama tadi mahabbah, yang kedua hadirkan pada diri kita rasa roja, penuh harap, ya, penuh harap bahwasanya ketika kita melakukan ibadah ini benar-benar kita pengen, ya, pengen Allah itu membalas dengan apa? Pahala. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Saya percepat, ya. Kemudian kalau tadi yang kedua roja, penuh harap, maka yang ketiga apa? Al-khauf, atau takut akan siksa, ya. Takut akan siksa, ya. Ini teman-teman, ya. Hadirkan rasa khauf Subhanahu wa taala, atau takut karena Allah akan menyiksa kita, mendapatkan balasan di akhirat. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, ya. Takut yang dimaksud di sini bukan kayak kalian takut sama setan. Ya. Kalian nih kalau takut sama setan, otomatis kalian jauhi. Kalian nggak mau ketemu, nggak akan ketemu, ya. Takut setan dijauhi. Tapi di sini beda. Takut, ya, khauf yang dimaksud di sini, takut yang yang dimaksud di sini adalah kalian malah semakin dekat sama Allah, mau semakin dekat sama Allah, ya. Takut Allah itu marah sama saya sehingga saya mau terus bersama Allah. Ya, dimanapun saya berada pasti Allah awasi. Nah itu, sehingga ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan merasa takut bermaksiat, ya. Di depan rumah, ya, di depan rumah kita pakai jilbab, ya, di sekolah kita pakai jilbab, tapi ketika kita pergi jalan-jalan keluar kota yang nggak ada orang tua di situ, kita bebas lepas jilbabnya. Ini artinya apa teman-teman? Dia nggak paham, ya, bahwasanya Allah itu sedang memantau dia terus, ya. Sehingga dimanapun kalian berada, kalian harus benar-benar
merasa Allah itu sedang mengawasi saya. Ya takut kalau saya melakukan kemaksiatan, maka akan dibalas oleh Allah, mendapatkan siksaan oleh Allah, entah itu di dunia maupun di akhirat. Itu. Jadi yang terakhir tadi khauf, takut akan siksa neraka, bukan takut sama kayak takut ke setan, bukan ya. Itu. Jadi rukun ibadah tadi ada 3. Yang pertama mahabbah, hadirkan rasa cinta. Yang kedua roja, hadirkan dalam diri kita penuh harap, ya, bahwa ibadah yang saya lakukan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirkan pada diri kita juga rasa khauf, takut kepada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah menghadirkan 3 ini dalam diri kita, insya Allah ibadah kita akan khusyuk. Ibadah kita akan tenang. Kalau ibadah kita udah khusyuk, ibadah kita udah benar-benar fokus, ya, tanpa memikirkan dunia, insya Allah, ya, ibadah kita akan semakin rajin. Kita akan mendapatkan kenikmatan beribadah, dan insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Tapi kalau sampai dia tidak memahami syarat dan rukun ibadah ini, saya jamin, ya, pasti maksiatnya pun lancar. Walaupun dia udah rajin ibadah, maksiat pasti akan tetap jalan. Makanya ini sangat penting teman-teman. Salah satu penyebab utama kalian melihat, wah Masya Allah ya, dia rajin ibadah, tapi di belakang itu dia juga masih sering maksiat, masih suka bohong, masih suka gibah, ya. Rajin ibadah, tapi setelah sholat, ayo nongkrong di kafe yuk. Di kafe sambil gibahin temen. Berarti sholatnya tadi nggak khusyuk. Sholatnya tadi hanya sekedar formalitas aja, menggugurkan kewajiban aja. Ya, itidalnya hanya sekedar gerakan, sujudnya hanya sekedar sujud aja. Ya, tanpa ada rasa khusyuk dalam diri dia. Maka ini sangat penting teman-teman. Ayo sama-sama kita melakukan perubahan dalam diri kita. Ya, bukan cuma saya tapi bukan cuma kalian tapi saya pribadi. Ya, kita sama-sama bareng-bareng mengajak kepada kebaikan. Ya, bareng-bareng kita melakukan perubahan dalam diri kita, ya, menjadi lebih baik dari hari ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan, penyampaian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kelamaan, ya. Setelah ini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Saya batasi 3 pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan yang hanya berkaitan dengan motivasi. Adapun untuk pertanyaan yang berkaitan dengan hukum fiqh atau hukum fikih, maka sepertinya bukan kapasitas saya untuk menjawab. Ilmu saya masih sangat kurang. Ya, saya belum bisa mengasih pendapat ya mengenai hukum fikih. Takutnya nanti salah, kaliannya tersesat, ya saya lebih dosa. Ya, jadi pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi, bagaimana cara kita lebih semangat lagi beribadah ataupun hijrah yang baik seperti apa, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.